Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Maulida Putri Lubis. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan kelas A1 pagi. Kali ini saya akan membahas seputar sosiologi. Saya mengambil sampel atau contoh dari daerah saya sendiri, yaitu Lubuk Pakam. Sosiologi mengamati dan mempelajari banyak hal, termasuk di dalamnya interaksi sosial, fenomena sosial, ataupun gejala sosial yang ada di masyarakat. Interaksi sosial sendiri memiliki arti hubungan timbal balik antara individu dan individu ataupun individu dengan kelompok. Interaksi sosial sendiri bisa terjadi di dalam situasi dan konteks apapun, bisa itu di sekolah, pasar, tempat kerja, ataupun di dalam lingkungan keluarga. Interaksi sosial di pasar juga merupakan proses yang sangat penting dan pasti terjadi. Interaksi sosial yang seperti ini sering dikatakan sebagai interaksi antara penjual dan pembeli. Interaksi sosial antara penjual dan pembeli dilatar belakangi oleh kebutuhan yang sejalan. Penjual membutuhkan pembeli untuk membeli barang dagangannya, dan pembeli membutuhkan penjual untuk membeli barang dan jasa. Hubungan inilah yang disebut hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antara penjual dan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial antara penjual dan pembeli tergolong kepada interaksi sosial asosiatif dengan bentuk kerjasama atau kooperatif. Pasar juga salah satu tempat di mana interaksi sosial banyak terjadi. Bentuk interaksi yang terdapat di pasar antara lain: 1. Transaksi jual-beli, 2. Tawar-menawar harga, 3. Pemasaran, 4. Pertukaran informasi. Di balik interaksi sosial yang kita lakukan sehari-hari tanpa kita sadari, terjadi fenomena yang sering terjadi di antara masyarakat. Salah satunya yaitu fenomena tentang masalah lingkungan. Masalah yang dibahas kali ini adalah masalah sampah. Saat ini permasalahan sampah menjadi cukup serius baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Masalah sampah sampai saat ini masih menjadi masalah yang rumit dan pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengolahan sampah yang baik pada lingkungan dapat menjadi pencemaran lingkungan. Pakar sosiologi Paulus Wirotomo berpendapat kebiasaan masyarakat Indonesia membuang sampah sembarangan dapat mulai diubah dengan mengganti konsep sampah dari barang menjijikan sebagai barang yang belum dimanfaatkan menjadi barang lebih berguna. Bila konsep sampah di kepala masyarakat sudah berubah menjadi barang yang masih bisa diolah dan dimanfaatkan dalam bentuk lain, dia meyakini orang-orang tidak akan membuang sampah sembarangan. Kebiasaan membuang sampah di tempatnya belum menjadi budaya masyarakat Indonesia. Karena belum dianggap menjadi hal penting, beliau juga mengatakan untuk mengubah kebudayaan itu butuh perjalanan panjang karena budaya tidak tertib sudah mendarah daging dan mengakar. Meskipun begitu, selain pemerintah, masyarakat juga harus bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan. Sebenarnya, masalah fenomena sampah ini erat kaitannya dengan kepadatan penduduk. Karena semakin padat penduduk suatu daerah, maka sampah yang dihasilkan akan semakin banyak. Bila sampah-sampah ini tidak diolah dengan baik, dia hanya akan berakhir di tempat pembuangan sampah dan menumpuk menjadi gunung-gunung sampah. Ada banyak solusi untuk mengatasi permasalahan ini sebenarnya, tapi lagi-lagi kita terkendala oleh dana. Karena untuk pengolahan sampah yang baik membutuhkan dana yang cukup besar. Sekian penjelasan saya seputar interaksi sosial dan fenomena sosial yang terjadi di daerah saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.